Betapa serunya ini. Kalau kita lihat berita di TV, seorang pembantu ditangkap karena mencoba membunuh majikannya sendiri karena majikannya tidak mengizinkan pembantu itu menikahi anaknya. Pasti bakalan heboh banget tuh Tante. Ngalah-ngalahin kasus yang ini loh. Kopi Vietnam yang isi racun. Sidangnya gak kelar-kelar Tante. Kalau begitu buat apa kita buang-buang waktu? Ayo, kita lap. Kamu kira saya percaya? Coba buktikan ucapan kamu, Arka. Jangan cuma bisa ngomong doang. Arka, saya peringatkan kepada kamu. Kali ini kalau sampai kamu gagal, saya akan maju untuk memperjuangkan cinta saya pada Naura. Saya akan maju untuk menyelamatkan Naura. Karena buat saya, Naura adalah cinta sejati. Naura adalah segalanya. Dan kamu gak pantas mendapatkan Naura. Karena kamu tidak bisa melindungi dia. Dan Arka, cinta kamu kepada Naura itu justru membuat Naura selalu dalam bahaya. Lo tenang aja. Gue gak bakalan gagal. Gue pasti bisa jagain Naura. Oke, kita buktikan. Tante, aku masih kesel banget deh sama Tante. Tante tuh kenapa sih? Bisa-bisanya pernah setuju sama hubungan Arka dan Naura? Iya, Jang. Kenapa sih kamu itu? Aku tuh bener-bener kecewa sekali sama kamu. Itu sama aja kayak Tante itu udah mengkhianati aku, tau gak? Kinta, kamu gak kenal Tante ya? Tante mana mungkin sih benar-benar setuju? Jadi maksud kamu, waktu itu kamu cuma pura-pura aja, Jang? Iya, saya bilang begitu hanya untuk menjebak Naura. Saya harus merubah pandangan orang-orang bahwa saya benar-benar berubah. Jadi, waktu saya menuduh Naura, mereka tidak akan menganggap saya sentimen. Naura betul-betul mau membunuh saya ketika ada kesempatan. Wah, keren juga tuh idenya Tante. Iya. Taktik kamu boleh juga, Jang. Mungkin kalau kamu nggak seperti itu, orang-orang akan berpikir kalau Naura itu baik. Tapi aku jadi penasaran, Jang. Waktu saat rapat keluarga, kenapa kamu setuju Arka sama Naura? Saya nggak setuju sama hubungan mereka. Tapi saya terpaksa karena pembantu-pembantu nggak tahu diri itu sudah mengancam saya. Mereka akan terus mengerjai saya kalau saya tidak nurut. Jadi saya terpaksa menurut. Tolong saya jangan diingat-ingat lagi soal itu. Saya merinding kalau ingat itu. Permisinya. Narti, kamu ngapain di sini? Saya nggak mau lihat kamu lagi. Nanti cuma nyediain minuman ini aja ya. Pergi kamu. Udah, gak usah pergi sana. Pergi. Ih, Naura, Banget. gimana kabar lo? Baik. Sebenarnya gue udah dengar cerita masalah lo sama Bu Vina. Lo gak apa-apa kan? Makasih ya Mbak. Udah peduliin aku. Tapi aku percaya kok. Cepat atau lambat semuanya pasti akan berlalu. Naura, sebenarnya gue datang sini gue mau nanya sesuatu sama lo. Nanya apa Mbak? Gue minta lo bayangin kalau lo nikah sama Arka. Apa yang bakal terjadi kalau lo nikah sama Arka? Bayangin dalam kepala lo. Karena yang bisa gue bayangin di kepala gue, itu Bu Vina sama Kinta makin dendam sama lo. Bisa-bisa dalam waktu setahun lo meninggal. Amit-amit jangan sampai itu terjadi, Naura. Ya kalau soal itu sih aku gak khawatir kok Mbak. Aku pasrahin semuanya sama Allah. Naura, kenapa kamu gak coba bayangin kalau kamu nikah sama Ray? Ray itu kang ojek. Naura, Ray itu cinta mati sama lo.
Sama gue dia cuma pelarian doang. Dia sering cerita tentang lo. Gue yakin kalau lo sama dia lo pasti aman, jauh dari bahaya. Iya sih, Mbak. Aku memang merasa nyaman sama Mas Ray. Tapi bukan dia orang yang aku cintain, Mbak. Aku mencintai Arka. Dan ternyata hidup menderita dengan orang yang kita cintai itu jauh lebih baik daripada kita hidup bahagia tapi tidak dengan orang yang kita cintai. Aku sangat mencintai Arka, Mbak. Aku gak bisa pindah ke lain hati. Apalagi cuman karena takut mati. Kalau sampai aku milih Mas Ray, padahal hati aku gak ada sama dia, itu sama aja aku seperti menipu dia, Mbak. Mempermainkan dia karena aku gak mencintai dia. Jadi kalau mati, itulah bayaran untuk mencintai seseorang. Aku rela mati untuk cinta, Mbak. Kinta, coba kamu bayangkan betapa serunya ini. Kalau kita lihat berita di TV, seorang pembantu ditangkap karena mencoba membunuh majikannya sendiri karena majikannya tidak mengizinkan pembantu itu menikahi anaknya. Pasti bakalan heboh banget tuh tante. Ngalah-ngalahin kasus yang ini loh. Kopi Vietnam yang isi racun. Sidangnya gak kelar-kelar tante. Kalau begitu buat apa kita buang-buang waktu? Ayo kita lapor kantor polisi. Mama mau lapor kantor polisi. Iya. Jangan, Papa yakin Naura itu tidak bersalah. Mama mau laporin Naura ke kantor polisi? Iya, kenapa? Iya, nggak apa-apa. Naura itu gak salah, Kalau begitu, biar pengadilan yang membuktikannya, Pak. Polisi dan pengadilan hanya percaya pada bukti, bukan pada keyakinan Papa. Semua itu bisa dirundingkan. Gak usah bawa-bawa polisi lah. Jalan keluarnya cuma satu, Pak. Dalam 48 jam, Naura harus menikah dengan laki-laki lain. Kalau tidak, Mama dan Kinta akan melaporkan Naura ke kantor polisi. Papa akan bicarakan dulu sama Arka. OMG, kayaknya Oki bakalan bilang cinta nih sama gue hari ini. Yes, untung aja gue nemu jalan keluarnya kan. Oke. Hey, tunggu dong, aduh. Sebentar kek, gue mau ngomong tahu sama lo. Kalau mau ngomong di sini aja, Tiara. Ih, so jual mahal banget sih. Gue ini mau ngomong penting menyangkut Kak Naura. Kak Naura kenapa? Kepo kan lagian. Tiara! Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Sekarang kamu jelasin, Kak Naura kenapa, Tiara? Ya gitu, Ki. Ya wajar dong kalau misalnya nyokap gue itu ngelaporin Naura ke polisi. Apa? Dengan tuduhan Naura itu mau ngebunuh nyokap gue. Astagfirullahaladzim. Enggak. Kak Naura nggak mungkin seperti itu, aku yakin. Iya, oke. Santai aja, Ki. Sebenarnya kalau misalnya lo mau, gue bisa sih bantuin gimana bikin Naura bebas. Kalau mau. Yang bener, Tiara. Aku akan lakuin apapun kalau kamu bisa bantu. Oke, deal. Tapi gue juga cuma minta satu nih. Lo harus ngakuin ke semua orang kalau lo itu pacar gue. Mau nggak?
kelamaan. Kelamaan mikirnya, ayo ngomong. Iya, enggak gitu. Baik Tiara. Aku mau jadi pacar kamu.